Lagi-lagi Dewi dan Laras hanya diam saja, tak menjawab pertanyaan Tuan Sultan. Tuan Sultan tidak mengerti mengapa Laras dan Dewi tidak mau menjawab pertanyaannya. Hingga akhirnya dia mengeluarkan suara dengan nada sedikit tinggi. Aku tanya sekali lagi, di mana Nirmala dan Arya? Dewi yang tertunduk berkata dengan pelan, Nirmala dan Arya. Laras dengan cepat berkata, mungkin Arya dan Nirmala ke rumah ayah dan ibunya, Mas. Tuan Sultan menatap Laras tajam. Apa maksudmu dengan mungkin, Laras? Laras sedikit gugup. Maksudku begini, Mas. Kini Dewi yang melanjutkan perkataan Laras. Sebenarnya Nirmala dan Arya pergi tanpa memberitahu siapapun, Mas. Jadi kesimpulan kami, mungkin mereka pergi ke rumah orang tua Nirmala, Mas. Mendengar hal itu, Tuan Sultan terlihat sangat kaget dan marah. Pergi? Kalian bilang pergi? Nirmala pergi membawa Arya dan kalian tidak tahu mereka pergi kemana? Laras kemudian mendekati Tuan Sultan. Tenang, Mas. Aku yakin Nirmala ada di rumah orang tuanya. Aku akan ke sana memanggilnya, Mas. Saat Laras hendak pergi, Dewi berkata, jangan Mbak Laras, sebaiknya kita menyuruh pelayan atau Joko saja yang pergi. Jadi Mbak Laras tidak perlu ke sana. Laras memegang tangan Dewi dan berkata, tidak apa-apa Dewi, aku tidak keberatan kok. Yang terpenting Nirmala segera kita temukan. Laras pun akhirnya pergi ke rumah orang tua Nirmala. Namun dia tidak menemukan ada orang di sana. Apa mungkin mereka pergi ke sawah? Aku harus ke sana untuk melihatnya. Biar bagaimanapun caranya, aku harus menemukan Nirmala. Namun ketika Laras tiba di sawah, tempat di mana orang tua Nirmala bekerja, dari kejauhan dia hanya melihat ayah dan ibu Nirmala, juga adiknya. Dia tidak melihat ada Nirmala dan juga anaknya di sana. Di mana Nirmala dan anaknya? Kenapa di sini juga tidak ada? Kata Laras dalam hati. Lalu dia memutuskan untuk kembali ke rumah. Saat dia sampai di rumah, dia berniat masuk ke kamar Nirmala menemui Tuan Sultan. Namun saat hendak membuka pintu, dia mendengar pembicaraan Tuan Sultan dan Dewi. Apa yang kamu katakan, Dewi? Kata Tuan Sultan pada Dewi. Apa yang aku katakan itu benar, Mas. Laras tidak seperti yang kita pikirkan selama ini. Laras yang berada di balik pintu itu berkata,
Apa yang dikatakan Dewi? Dia seperti sedang mengatakan sesuatu tentang diriku. Laras kembali berusaha mencari tahu pembicaraan antara Dewi dan Tuan Sultan. Dari dalam kamar Nirmala, Dewi kembali berkata, "Aku tahu, Mas. Pasti kamu tidak akan percaya dengan apapun yang akan aku katakan." Dewi terus berusaha meyakinkan Tuan Sultan yang tidak mempercayainya. "Tapi aku mohon percayalah padaku, Mas. Selama ini Lara sudah bersekutu dengan jin, Mas. Dia juga yang telah membuatku mandul. Dia membuatku tidak bisa memiliki anak, Mas. Dia melakukan hal itu karena dia tidak bisa memberimu anak. Dan agar aku mengalami hal yang sama dengannya, Mas." Dia juga melakukan hal yang sama pada Nirmala. Tapi usahanya tidak berhasil pada Nirmala, Mas. Percayalah padaku. Laras orang yang sangat berbahaya, Mas, kata Dewi sambil memohon kepada Tuan Sultan. Tuan Sultan yang tadinya duduk, kini berdiri dan memegang kedua lengan Dewi dengan erat. Tuan Sultan menatap Dewi dengan tajam. "Berhentilah mengarang cerita, Dewi. Aku tidak percaya. Bisa-bisanya kamu mengatakan hal buruk tentang Laras. Dia yang selama ini begitu baik padamu. Dan ini balasanmu padanya." Dewi semakin menangis dan berkata, "Aku tidak berbohong, Mas. Awalnya aku pun sama denganmu, Mas. Aku tidak percaya Laras bisa berbuat ini kepada kita semua. Tapi dengan semua apa yang aku lihat dan apa yang aku dengar, kita harus percaya bahwa Laras orang yang sangat berbahaya, Mas." Dewi kemudian kembali berkata, "Bahkan saat ini dia berencana untuk membunuh Arya, anakmu dan Nirmala, Mas." Mendengar perkataan Dewi, tanpa dia sadari, Tuan Sultan mendorong tubuh Dewi ke dinding yang membuat Dewi kesakitan. Tuan Sultan mengarahkan telunjuknya pada Dewi dan berkata, "Cukup, Dewi, cukup. Jangan katakan apa-apa lagi tentang Laras. Aku sudah berpuluh-puluh tahun hidup bersamanya, dan aku lalu begitu banyak cobaan bersamanya. Lalu dengan mudahnya kamu mengatakan semua fitnah itu terhadap dirinya." Di balik pintu, Laras terlihat tersenyum mendengar ucapan Tuan Sultan. "Mas Sultan, kamu memang adalah suami terbaik, Mas. Aku semakin mencintaimu, Mas. Dan tidak akan kubiarkan siapapun mempengaruhimu, termasuk Dewi." Laras kemudian terlihat marah dan kembali berkata dalam hati, "Dasar perempuan tidak tahu diri. Selama ini aku sudah banyak membantunya. Tapi sekarang dia malah ingin menyerangku dari belakang.
Tunggu saja apa yang akan aku lakukan padamu, Dewi. Tuan Sultan masih sangat marah pada Dewi dengan semua ucapannya tentang Laras, istri pertamanya. Istri yang selama ini menemaninya berjuang hingga menjadi orang yang sukses seperti saat ini. Sekali lagi aku mendengar kamu mengatakan hal buruk tentang Laras, maka aku tidak akan segan-segan mengusirmu dari rumah ini, Dewi. Dewi begitu kaget mendengar ucapan Tuan Sultan. Kali ini dia hanya diam, tak berani berkata apapun. Tuan Sultan kemudian hendak pergi dari kamar Nirmala. Namun Dewi menghentikan langkahnya. Dewi berjalan mendekati Tuan Sultan dan berkata, "Mas, sebenarnya Nirmala tidak kabur dari rumah ini, Mas." Kini Tuan Sultan semakin bingung dengan perkataan Dewi. Apalagi yang akan kamu katakan, Dewi? Fitnah apalagi yang akan kamu ceritakan? Dewi memegang tangan suaminya. "Aku tahu, Mas, kamu sangat mencintai Laras. Bahkan kamu tidak percaya dengan semua yang aku katakan. Tapi ini ada hal yang lebih penting yang ingin aku katakan, Mas." Tuan Sultan kemudian berkata, "Katakan, Dewi, jangan membuang waktuku dengan semua omong kosongmu." Dewi tertunduk lalu berkata, "Mas, sebenarnya akulah yang menyuruh Nirmala pergi dari rumah ini." Tuan Sultan mengerutkan keningnya dan berkata, "Apa?" Sementara Laras yang mendengar ucapan Dewi langsung menutup mulutnya, seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar.